Kalau lagi di komputer ini, lagi nggak bisa. Udah di itu Pak. Record udah ya? Ya udah. Oh oke. Oke, makasih. Berapa orang? Ya. DPP nggak ada. Kan ini DPP. Nggak diundang. DPP itu nangani ini. 7 orang Pak. Terus ini mesti tampilkan Mbak yang ini. Udah. Sudah tampil. Nih Pak, Bapak tinggal ini. Oke. Oh saya ngikutin di kantor Pak ya? Hah? Oh kantor Pak. Iya. Saya ngikutin. Iya. Yang jelas kamu udah beres itu. Kamu tinggal sekarang kalau ada teman, siapa lagi teman kamu itu? Sama si Noel itu nggak bicara. Kalau Noel nggak bisa diajak bicara, udah kamu sendiri. Ini Pak. Pak ini ya. Oke. Baru berapa orang ini? Ini kalau sampai setengah jam saya tunggu nggak ada, saya stop. Ini udah ada 7 orang Pak. Hah? Udah ada 7 orang. 7 orang. Bapak kalau mau lihat orangnya, Bapak bisa. Mana? Baru ada itu Pak. Baik Pak. Pak Kurdianto, Pak Yusra Simin, Pak Udin, Pak Andi. Terus Gina, 1, 2, 3, 4, 5. Masuk Pak. 5. Terus kamu masukin dong. Udah Pak. Oke ya. Udah masuk kamu ya. Maka masuk. Oke. Yoktan masuk. Andi masuk. Bin masuk. Baik. Baik, rekan-rekan. Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Kita mulai saja. Karena kalau setengah jam nggak ada, saya akan kabur. Ini nih, ya dengar juga ya gitu ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Kurdianto, terima kasih. Nah kemudian. Selamat siang Pak. Selamat siang, mari. Terus ini, untuk dari Dewan Pakar, sudah punya buku ini belum? Go to Hell Koruptor Jilid 2. Kalau belum, ambil di Mbak Gina dengan catatan beli masker. Ya, satu set 3 biji harganya 50.000. Kalau Anda beli buku ini harganya 120.000 di lapangan di jalan. Tapi lewat saya nggak bayar ya. Jadi lewat Mbak Gina Anda tinggal ngambil aja. Dan ini akan kita pakai untuk pengkajian Dewan Pakar. Ini ada 10 gatra, 10 bidang kehidupan, 10 bidang kehidupan. Kita akan mengulas 12 bidang kehidupan. Masih ada 2 yang belum. Ini ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, kemudian pertahanan, keamanan, sumber daya manusia, sumber daya alam, geografi, kemudian catatan-catatan yang ada di sini, ya, tulisan yang ada di sini, Anda boleh mengevaluasi, ya. Boleh mengevaluasi, kemudian kalau bisa diperbaiki kondisi yang ada sekarang kayak apa. Karena ini akan menjadi bahan untuk kita sampaikan pada pemerintah dan kepada DPR. Ini loh wajah kita tuh di sini. Nah kemudian saya tambah 2 lagi, ideologi dan teknologi. Nah nanti teman-teman yang tahu itu kalau teknologi ada Pak Marsudi di situ, Prof. Marsudi. Kemudian kalau ideologi banyak, nanti teman-teman dari Nawacita juga bisa kita libatkan di situ. Nah, pemikiran saya, ideologi kenapa kita bahas? Karena sekarang ini kan dipersoalkan,
ada undang-undang HIP segala macam Pancasila. Nah sekarang Pancasila kurangnya apa sih? Kekurangan Pancasila apa? Dia punya nilai-nilai bagus, values bagus. Tapi bagaimana values tadi, nilai ini tadi dihayati oleh kita, oleh bangsa ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikap, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita punya budaya Pancasila. Nah, ini satu tantangan bagi kita untuk kita wujudkan. Itu nanti Dewan Pakar, dan Dewan Pakar nanti Pak Cecep yang akan menghandle ini, dan Pak Cecep sudah punya rencana untuk apa? Untuk menggerakkan ini Dewan Pakar ini. Walaupun kita tanpa ini, tanpa modal, tanpa duit, ya. Tapi semangat, monggo, untuk memperbaiki bangsa ini kita bisa urun rembuk, bisa sharing pendapat kepada pemerintah maupun kepada DPR dan pada masyarakat tentunya. Nah, ini ya. Nah kemudian teman-teman nanti di mana di Dewan Pakar kan udah ada nama-nama segala macam itu yang masih cocok di situ monggo. Kalau enggak aku enggak cocok situ Pak Fit, pindah ke sana atau lewat Pak Cecep pindah ke sana monggo silakan. Kita akan hidupkan dan mulai kemarin 29 Juli itu saya dilantik sebagai Kepala Pusat Pengkajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi. Nah, dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, di mana saya pernah jadi rektor di situ 3 tahun. Dari mahasiswa 700 orang, saya tinggal udah 3.000 orang. Sekarang ini sudah sekitar 10 ribuan mahasiswanya. Jadi sudah mulai kelihatan. Dan ini adalah pekerjaan saya yang baru, dan saya berharap juga saya bisa mengembangkan ini pengkajian terhadap ilmu kepolisian dan anti korupsi. Nah, anti korupsi ini ada 4 konsep aja yang harus kita kembangkan. Pertama, apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Setelah itu yang kedua, konsep yang kedua, bagaimana menanggulangi korupsi? Siapa yang dilibatkan? Setelah tahu apa itu korupsi, berarti kan aku bicara anatomi korupsi. Anatomi korupsi ini sudah ada, saya tulis di buku ini. Di buku Goodwill Korupsi jilid 1. Mudah-mudahan teman-teman masih kebagian karena sudah akan dijual. Di luar sudah akan dijual. Saya coba hubungin penerbitnya, nanti kalau bisa diterbitkan lagi, setelah kita revisi lagi, akan lebih bagus. Tuh, kemudian jilid 2 berberisi tentang Astagatra. Kalau di Lemhanas Astagatra, di GMPK Dasagatra atau 12 Gatra. Setelah 10 tambah 2, 12. Nah, ini yang kedua tadi, apa yang kalau korupsi sendiri kan suaranya nggak jelas. Ya. Gimana? Apa itu korupsi? Nah, ini ada gambarnya gunung es korupsi ini. Saya larinya ke gunung es saja ya. Gunung es korupsinya itu sendiri terjadi manakala ada 4 unsur ketemu pada diri kita. Tidak peduli kita jadi apa. Pertama ada niat untuk korupsi. Kedua ada kemampuan untuk melakukan korupsi. Ngerti caranya, ngerti aturannya. Kita melanggar aturan. Kemudian yang ketiga, ada peluang. Kita menjabat, ada peluang untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah adanya dikorupsi, ada sasaran. Suitable target yang bisa yang bisa diambil ya. Yang cocok
istilah saya target yang cocok gitu. Ada 4, ada pada diri kita, hati-hati kecenderungan korupsi besar. Itu yang kedua ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana menanggulangi korupsi. Tadi dari anatomi korupsi tadi, kalau sudah terjadi korupsi ya ditindak, ditangkap, ditahan, diadili, dihukum gitu. Satu. Kemudian yang kedua, yang di bawahnya itu ada penyebabnya. Jadi korupsinya di atas, 4 unsur ketemu, terjadi korupsi, kemudian penyebabnya ada di bawahnya. Ada 5 penyebab yang disebut corruption hazard atau kerawanan korupsi, ada 5. Pertama adalah manusia rawan korupsi. Nah, kita sudah punya slogan juga bahwa manusia jangan jadikan penjahat jadi pejabat. Kemudian yang berikutnya lagi adalah manusia rawan korupsi, lokasi rawan korupsi, kemudian barang-barang yang rawan dikorupsi, kegiatan rawan korupsi, dan kebijakan. Ini saya kira kalau bolak-balik saya ulang-ulang, bosen ya. Nah, pada hari ini sebetulnya saya hanya ingin melihat apa sih, bagaimana kita menyusun personalia yang ada di dalam struktur kita, struktur yang baru. Saya kira teman-teman sudah pernah baca ini, kalau belum tolong nanti dibaca. Ini konsep perbaikan struktur kita. Nah, kita strukturnya seperti ini. Ada ketua, ada wakil ketua, ketua umumnya saya. Mudah-mudahan segera ada yang mau ganti. Kemudian ada wakil ketuanya Pak Samsul. Pak Basir mengatakan nggak bisa membantu lebih jauh karena pada kesibukan beliau. Kemudian ada Dewan Penyantun atau Dewan apa ya, pengawas, bukan pengantun, Dewan Penyantun atau Dewan Penyantun ya. Dewan Penyantun apa namanya dia nama? Gitu. Kemudian ada Dewan Pengawas, ada Dewan Pakar. Dewan Pakar ini nanti Pak Cecep yang sekretarisnya, yang menghandle masalah Dewan Pakar ini. Kemudian Dewan Pengawas ini ada Pak Lasimin, ada 3 orang gitu kita pasang. Pak Lasimin, Pak Jarwo, dan Pak Murihadi. Nah, kemudian ada bendahara umum. Di bawah bendahara umum itu ada badan usaha yang sedang kita rintis. Badan usaha yang sedang kita rintis. Nah, kemudian badan usaha ini tugasnya adalah fundraising, ya, bagaimana kita menghimpun dana. Ini berikutnya lagi adalah kesekretariatan, sekretariat umum. Di sini Pak Douglas dibantu Mas Yudi. Nah, kita satukan aja. Ada 6 biro di sini. Ada 6 biro di sini kita satukan. Biro Administrasi Umum, Mas Bakri di situ. Kemudian Biro Humas, Mas Yoktan sama Noel. Kemudian Biro Organisasi, kita pasang Pak Marta. Kemudian ada Biro IT, kita pasang Mas Mawon dan Mas Farudin, IT. Nah, kemudian Biro Kaderisasi Pak Nanang. Kemudian yang terakhir adalah Biro Audit Internal. Ini Mas Ansori. Jadi 6 biro ini di bawah kendali Sekretaris Umum. Nah, kemudian kita punya 5 bidang operasional. Pertama, pengkajian. Pengkajian ini dikerjakan oleh Pak Martin Sirait sama Pak Saputro Satrio. Ini sudah mulai rapat beliau. Dari sini
pengkajian ini saya juga ada sebagai ketua Badan Pengkajian Universitas Bayangkara. Mudah-mudahan ini bisa sinergi dengan bidang pengkajian kita. Kemudian berikutnya adalah pencegahan, ya, pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi ini ternyata banyak yang melarikan diri, yang mundur. Semula sudah oke, Pak Jindar, Pak siapa? Darno, ternyata di akhir perjalanan, Mas, saya sibuk kehidupan saya, monggo, nggak masalah. Sehingga kita tunjuk sementara ini 2 orang, ketua dan wakil ketua. Ketuanya adalah Pak Andi Sulaiman. Andi Sulaiman ini Letnan Kolonel Polisi, sudah purnawirawan. Dulu pernah jadi anggota saya, sama-sama kita di Intel Polda Metro. Nah, kemudian ini tolong Pak Andi Sulaiman dengan Pak Puguh Kuswanto isi orang-orang yang pembantu-pembantu Anda. Ini pencegahan korupsi. Yang kita cegah apa? Yang kita cegah adalah kerawanan korupsi supaya tidak terjadi. Kerawanan korupsi tadi ada 5 ya. Pertama adalah manusia rawan. Kita cegah lewat pada saat mereka rekrutmen. Baik rekrutmen pegawai maupun rekrutmen pejabat. Kita akan mendekat pada LPU, Lembaga Pemilihan Umum, supaya GMBK bisa dijadikan partner dalam pengawasan pemilu, termasuk pilkada. Ini ya, ini pencegahan manusia rawan korupsi pada saat dia masuk dan pada saat mereka meniti karier. Kan banyak yang jual jabatan. Nah, itu jadi sasaran kita untuk kita kaji. Ya. Sasaran jabatan. Pencegahan. Manusia rawan, lokasi rawan korupsi. Terkait dengan duit atau dengan yang lain. Lokasi rawan korupsi itu ada 3. Masuknya duit ke negara, BUMN, BUMD, kemudian pajak, bea cukai, BNPT, ya, BBN, susah singkatan-singkatan itu kadang lupa. Bukan pajak, ya. Pemasukan negara bukan PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Ada izin-izin di situ kan. Ini rawan, ya. Masuknya duit ke negara, keluarnya duit negara dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, rawan sudah ketangkep KPK semua. Ya, setelah sampling sudah kita tangkepin itu di KPK itu. Ini pencegahan, kita cegah jangan terjadi ya. Jadi 5 yang kita cegah. Manusia rawan korupsi, lokasi rawan korupsi, kemudian kegiatan rawan korupsi, barang-barang yang rawan dikorupsi, dan kebijakan yang koruptif. Nah ini ada ahli kebijakan kita, Pak Rian namanya. Dia punya buku, aku dikasih 9 buku beliau. Belum sempat baca. Itu yang kedua ya. Yang pertama pengkajian. Pengkajian itu melalui penelitian, mencari solusi, dan konsultasi. 3 kegiatannya. Kemudian kalau pencegahan 5 tadi kegiatannya. Kemudian berikutnya lagi penangkalan. Penangkalan adalah preemptive action, menangani masalah pada hulu permasalahan. Hulu permasalahan kita, korupsi ini ada 5 juga. Sistemnya masih babaliut, yang kata orang Sunda. Masih semrawut sistemnya, masih bolong-bolong sistem. Ya. Yang kedua adalah moral terdegradasi. Wani piro, aku itu opo, gitu ya. Terdegradasi. Yang kemudian yang ketiga, ya, sistem moral penghasilan kita belum rasional. Kemudian yang keempat, pengawasan kita juga masih lemah. Dan kelima adalah ketaatan pada aturan kita lemah. Nah ini yang kita dandanin ini. Kita dandanin
sistemnya kita garap, manusianya kita bangun, kita garap. Sehingga untuk penangkalan korupsi ini ada dua, ya ketuanya adalah Pak Idris, ya Pak Idris ini polisi Brigjen, teman saya ngajar di PTIK, kemudian wakilnya adalah Pak Kus Heryuwono, Pak Kus Heryuwono. Jadi dua orang ini tolong nanti kalau masih bolong-bolong anggotanya, karena pekerjaannya 5, membangun sistem, dandanin moral, kemudian menyiapkan konsep tentang penggajian yang rasional, kemudian pengawasan, mendandani pengawasan, dan mendandani lagi, memperbaiki lagi ketaatan pada aturan. Saya ikut senang kemarin diminta oleh Pak Rektor Ubara, ternyata beliau taat pada aturan. Jadi orang yang nggak memenuhi syarat ngajar, ya dipinggirin walaupun dia mantan rektor juga, mantan ketua yayasan juga, minggir. Setuju saya bilang. Saya dukung. Nah ini penangkalan ini Pak Idris ini teman saya ngajar, dia ngajar pembinaan masyarakat, mudah-mudahan nyambung dengan tugasnya di sini. Nah, saya akan intensif nanti kita lewat WA. Karena kemarin yang dari bidang operasional ini yang sudah mulai rapat adalah pengkajian. Pak Martin sudah mulai rapat. Walaupun ada keluhan, apa yang kita kaji apa lah itu dia. Berarti masih belum membaca tentang konsepnya GMPK. Nah, kemudian yang keempat tadi, ya pertama pengkajian, yang kedua pencegahan, ketiga penangkalan, yang keempat adalah bantuan penindakan. Bantuan penindakan ini saya percayakan pada Pak Masyudi. Pak Masyudi pensiunan dari Kemenkumham. Dia adalah salah satu inspektur Kemenkumham. Kita percayakan pada beliau, didampingi oleh Pak Alusius. Nah, Pak Alusius Mujiono ini juga adalah polisi, irjen, inspektur Brigjen polisi. Ya, teman saya ngajar di PTIK juga. Nah, dia juga punya law firm juga. Kemudian dia juga kita percaya untuk menjadi menjadi pimpinan badan usaha kita, lembaga LKDBH, lembaga konsultasi hukum dan bantuan hukum GMPK. Maka namanya BSR juga, LKDBH BSR GMPK. Ini kedua beliau ini kita minta, dan ternyata udah mulai banyak yang minta supaya dibentuk LKDBH di DPD kabupaten maupun provinsi. Monggo, silakan dilakukan. Kemudian yang kelima, operasional kelima adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini saya percayakan kepada Pak Iketut Untung Yoga, yang wakilnya adalah saya ambil dari Ubara, seorang dosen di situ namanya Ibu Amelia, Dr. Amelia. Ini kita pasang di situ. Nah, tolong nanti dikembangkan pada orang yang masih kosong-kosong. Walaupun sudah banyak yang gini, kemarin ada yang masuk dari Universitas 17 Agustus, Mbak Dian Setiawati. Ya, kemarin menghubungi saya nggak nyambung. Kemudian saya coba hubungi lagi, nggak diangkat juga. Nah, ini memang satu masalah, tapi kita nggak usah khawatir karena kita punya WA dan punya Zoom ini.
Dan ternyata sekarang ini juga masih belum banyak yang hadir ya dalam ini. Tapi alhamdulillah sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, Pak. Berapa? 12. Sudah ada 12 kata Mbak Gina, sudah ada 12. Dan terima kasih Pak Douglas sudah muncul juga. Nah, teman-teman, tolong kemudian yang paling bawah itu adalah Korwil ini saya percayakan pada Pak Libertus, Ketua Korwil, kemudian wakilnya anak muda Pak Diki Susanto. Nah, tolong ini kita perbaiki ya. Kita membuat konsep tentang buku-buku petunjuknya. Petunjuk masing-masing kegiatan yang ada di tempat masing-masing. Dan petunjuknya sudah ada, kita dikaji kembali untuk kita sempurnakan. Untuk pengkajian ini, untuk bidang pengkajian, nanti bisa kita kerjasama dengan Ubara. Gimana di Ubara ada saya di situ. Ya lumayan lah ya, lumayan. Dan di situ masih ada peluang, dan saya sendiri sudah daftar untuk mengambil jadi peneliti di Ubara. Nah, penelitian mungkin bisa banyak, nggak tahu, mungkin tergantung pada amal ibadahnya, tergantung apa yang dihasilkan oleh kita. Mungkin dipercaya oleh orang lain, baru kita mendapatkan penghasilan. Inilah rekan-rekan, pertemuan kita hari ini adalah kita sudah sampaikan pada masing-masing WA, tolong ketua dan wakil ketua ambil peran, ketua wakil ketua bidang ambil peran untuk mengisi, sehingga dalam waktu dekat saya dengan Pak Douglas bisa meresmikan SK perbaikan SK ini. SK kita nomor 003H. Ya, H dari ABC, D, E, F, G, H. Jadi ke-8 kali dirubah. Kita perbaiki, kemudian tetap 003, SK 003H. Mudah-mudahan teman-teman segera bisa mengisi yang kekosongan yang ada. Nah, kemudian ada WA juga, WA grup, kita pilah-pilah, ada WA pimpinan, inti, ada 9 orang yang kita libatkan, yaitu saya sendiri sebagai ketua umum, yang kedua wakil ketua umum Pak Samsul, yang ketiga adalah sekretaris umum, ditambah wakil sekretaris umum, kemudian bendahara umum Pak Andi Arham, kemudian ada pengawas Pak Lasimin, kemudian ada 9 orang, kemudian ada Dewan Penyantun kita ambil ketuanya aja Pak Istowo, mudah-mudahan suatu saat kita bisa didukung oleh beliau. Dewan Penyantun itu ada 4. Pak Istowo ketua, wakilnya, kemudian anggotanya Pak Muhammad Ali, ketua pemiliknya Biota. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Wati. Yang keempat adalah Pak Benyamin, itu pendukung saya sejak awal. Jadi 4 ini mudah-mudahan Dewan Penyantun juga bisa menyampaikan dukungannya pada kita, sehingga kita bisa bergerak. Sementara itu kita sedang merintis badan usaha. Barusan kita dapat tamu juga dari Sumedang. Dia akan membentuk koperasi produksi. Saya dengar koperasi jasa sudah jadi dan beberapa daerah sudah pengen minta jadi cabang. Ditolong nanti Pak Kismoyo Hadi, tolong ketemu saya. Selama ini cari-cari susah. Tolong kalau masih mau bergabung silakan.
nemuin saya, Pak Kismoyadi. Tolong yang dengar sampaikan pada Pak Kismoyo. Dia rajin waktu-waktu jadi Satgas. Setelah nggak jadi Satgas, memble. Banyak teman-teman Satgas juga memble semua. Kabur semua. Tapi nggak apa-apa. Saya masih banyak teman-teman yang ada di GMPK ini. Ya mudah-mudahan kita dapat peluang-peluang lagi. Peluang bisnis dan sebagainya. Yang kita sendiri harus mencari dan kemudian kita mendaya gunakan. Kita sudah banyak berpikir, ya, kemudian berusaha. Dan sekarang ada pekerjaan baru lagi bagi saya untuk pengkajian ini. Saya kira nyambung dengan tugas kita, karena ilmu kepolisian itu akan saya kembangkan juga. Kemudian dengan demikian, Ubara Jaya bisa langsung berkomunikasi dengan kepolisian RI gitu ya. Bagaimana kita memperbaiki konsep-konsep pekerjaan mereka. Kemudian juga digabungkan dengan pengkajian anti korupsi. Nah, pengkajian anti korupsi ini ada 4 konsep yang ini kita bahas. Apa itu korupsi, bagaimana menanggulangi korupsi, kemudian setelah itu apa peran dari entitas-entitas pembangunan nasional dalam menanggulangi korupsi, dan yang keempat adalah bagaimana membawa bangsa ini menuju Indonesia tanpa korupsi. Nah, konsep 4 ini kita garap, kemudian ilmu kepolisian juga hanya sederhana juga. Apa sih ilmu kepolisian? Teman-teman perlu tahu juga, ilmu kepolisian adalah ilmu yang menangani, ya, ilmu tentang masalah-masalah sosial, ilmu tentang masalah-masalah sosial dan penanggulangannya. Definisinya Pak dari dosen P3 itu saya pakai. Aku juga nyebut nama kadang-kadang blank, dari otak saya itu hilang. Ya. Tapi yang jelas itu ilmu tentang masalah sosial dan penanggulangannya. Jadi kalau masalah sosialnya itu kembali lagi model gunung es itu ada gangguan nyata, ada ambang gangguan, dan ada potensi gangguan. Sama dengan corruption, kemudian corruption hazard, dan potensi masalah penyebab korupsi. Nah ini sama prinsipnya dan penanggulangannya juga sama. Ini rekan-rekan, tolong nanti ini kita bisa share, dan tolong kalau nama-namanya masih blank diisi oleh teman-teman sendiri, ya, temannya rekan-rekan sendiri yang mau bergabung dengan kita. Ini kan ada nama-namanya. Ini ketua umumnya saya, wakil ketua umum Pak Samsul, kemudian sekretaris umum Pak Douglas, wakilnya Yudi, kemudian administrasi umum Bakri Kamanda, kemudian pelaksananya administrasinya Mbak Gina, kemudian untuk Humas itu Mas Yoktan sama Bang Noel. Kemudian untuk IT ini Mas Mowon kita minta, dan Mas Farudin. Kemudian ada temannya Pak Andi di Makassar itu Iksan Akbar. Mari bertiga ini sinergi. Kemudian Biro Humas, Biro Organisasi. Biro Organisasi adalah Pak Marta Sanjaya. Kemarin Mas Harisman. Katanya nggak muncul-muncul belakangan ini. Udah Pak Marta. Tapi kalau masih mau bergabung ya monggo. Kemudian Biro Kaderisasi sementara masih Pak Nanang Mubarok, dan dia bersama temannya Bowo Priyatno. Kemudian untuk audit internal Pak Ansori, orang lama. Kemudian bendahara umum adalah Pak Andi Arham,
Ini dalam konsep kita ada bendahara 1, bendahara 2. Bendahara 1 menangani GMBK, bendahara 2 menangani badan usaha. Kemudian Dewan Penyantun, ini Pak Istowo, kemudian Pak Muhammad Ali, kemudian Bu Rukminiwati, kemudian Pak Benyamin. Pak Benyamin itu di Singapura. Kok mana sih? Kursornya kok nggak kelihatan. Nah, kemudian pengawas Pak Lasimin, Pak Darno, dan Pak Jarwo, dan Pak Muryadi. Kemudian Dewan Pakar itu ada Pak Prof. Mubarok, yang mengkoordinir adalah Pak Cecep, Sekretaris Dewan Pakar. Kemudian ada Pak Irsad Sudiro. Kemudian ada Bu Leli, ini dosen dari mana? Dari Bengkulu. Kemudian Pak Posma Tobing mau juga, dia mantan MPR. Kemudian Dewan Pakar Ekonomi, Pak Lim Kurniawan, Bu Afiliani, kawan saya di mana? Di Satgas Dana Desa. Kemudian Profesor Jimmy Gani, sama juga dari Kementerian Desa kemarin. Kemudian teman saya Pak Rosi Sabil, ini pakar ekonomi juga. Kemudian untuk sosial budaya Pak Profesor Marsudi, kemudian Pak Muhammad Subari, aku belum ketemu nomornya. Kemudian pertahanan ini Pak Dwi Nugroho dan Pak IGN Suprapto. Ada satu lagi yang teman saya pernah di Seskwabri itu Pak Sutomo. Kita belum nanya, kalau berkenan monggo kita perkuat. Kemudian pakar Gatra Sumber Daya Alam Pak Nyoto Suroso, teman saya dari Kediri. Kemudian Pak Gede Surate. Gede Surate itu temannya Pak Wakil Ketua. Kemudian Pak Priyo Sumarno. Kemudian Pak Kurs Dinanto hadir di pertemuan hari ini. Kemudian Pak Risnarto. Kemudian geografi Pak Alusius Sunasanto dan Profesor Aris Poniman. Kemudian pakar Gatra Birokrasi Profesor Aris Poniman, Tribudi Raharjo, dan kawan kita Pak Erip Hilmi. Diminta Pak Cecep bergabung, bersedia beliau. Kemudian Ketua Dewan Usaha. Dewan Usaha ini ada 2. Kemarin Pak Benuis Fajar kelihatannya dia keberatan di situ. Sehingga yang kita pakai nanti temannya Pak Andi. Ini namanya kelupaan saya. Ya, ini temannya Pak Andi. Pak Darwis Ahmad, Pak. Darwis Ahmad. Darwis Ahmad. Pak Darwis Ahmad ya. Pak Darwis Ahmad. Darwis Ahmad. Darwis Ahmad. Karena masalah badan usaha itu menjadi penting karena kita jadikan alat untuk menggali dana. Ya. Kemudian Pak Kismoyo Hadi itu Pak Kismoyonya udah masuk, Pak. Udah masuk. Ada di dalam. Alhamdulillah. Oh ini ya. Selamat datang ini Pak Wakil Ketua Umum Pak Samsul. Pak Kismoyo udah masuk, bagus. Ya, tolong Pak Kismoyo juga nanti ada juga yang membentuk koperasi produksi. Saya pikir tidak harus dari DPP ya.
DPD pun boleh ya membentuk pusat koperasi produksi di MPK. Karena hari ini juga saya ketemu salah satu anggota Dewan Ketahanan Pangan ya, yang dipimpin Pak Jokowi, Pak namanya Pak siapa tadi? Siapa? Lupa namanya. Ya tadi yang datang ke sini tadi Pak siapa? Yang temannya Pak ini Pak Kusumah itu. Nah, kemudian Pak Olusius Mujiono LKDBH ini tolong aktif dikit ya karena beberapa daerah sudah minta termasuk Probolinggo, kemudian juga Bandung, terus ada lagi kemarin lagi yang mengajukan juga LKDBH termasuk juga yang dari Muara Enim. Kemudian BSR Center Pak Bagus Duyanto. Kemudian IGO Pak Didi Ardiono dari Surabaya ini. Kemudian ada lagi Bisa Cerdas. Ini kita masih pasang Pak ini siapa? Fidra Rabdoni. Kemudian kerjasama dengan Biota Pak Yusuf siapa namanya? Yusuf Biota. Kemudian PAC Cekal. Pak Yusuf aja namanya Muhammad Yusuf. Pak Yusuf ya, aktif juga. Kemudian Pak PAC Cekal, Pak Nurlis Effendi. Mudah-mudahan mau. Dia masih nanya duitnya ada nggak Pak? Duit jangan nanya saya bilang. Kemudian ada lagi yang kemarin mengajukan adalah PIC pengobatan holistik dokter holistik pengobatan holistik ini Pak Edi Iskandar. Beliau minta DPD kalau mau belajar disiapkan juga sarana pembelajarannya lewat Zoom. Edi Iskandar. Kemudian juga kemarin kita sudah menayangkan tentang warung ikhlas. Ini sudah dimulai di Depok. Kemudian juga di Jogja. Jogja itu kawan kita Daru juga terlibat di sana. Ini langsung dikendalikan oleh Pak Antono. Atau mungkin ada disuruh, tapi yang jelas sumbernya dari Pak Antono, ilmunya. Kemudian apalagi ya, nanti kalau yang ada berkembang lagi karena Pak Benu juga urusannya apa, karena dia kan jadikan ketua badan usaha juga nggak bersedia. Katanya jadi anggotanya aja, jadi apa? Jadi PIC-nya Pak Benu nih, PIC apa? PIC badan usaha X gitu ya. Apa nanti yang isi Pak Benu?
Kemudian untuk pengkajian ini sudah lengkap tuh Pak Martin Sirait sama Ibu Amalia Suket ini dari Ubarajaya, dosen Ubarajaya, Dr. Amalia Suket. Nah, kemudian enggak lain. Ini pendidikan anti korupsi, Martin. Pendidikan anti korupsi ini Pak Ketut Untung Yoga. Beliau mantan Kapolres Tangerang, kemudian mantan juga Humas Polri, Irjen Pol, kemudian wakilnya adalah Ibu Amalia. Kemudian ada Mbak Titi Yusuf. Kemarin ada yang hadir juga adalah Mbak Aye Anita, nggak salah ya, Ayu Anita. Kursornya nggak kelihatan sih, Mbak. Nah, kemudian Mas Wahyu Ponco Baru, ini yang nyantumkan ini adalah Mbak Dian Setiawati. Waktu kemarin rajin, sekarang nggak muncul lagi. Saya kontak, kemarin dia sudah kontak saya nggak pas di udara. Kemudian saya hubungi lagi, nggak nyambung. Kemudian ada Mas Imam Hendri, ini mantan anggota Satgas. Kemudian Mas Erwin Syarifuddin, ini juga mantan anggota Satgas. Kemudian Ibu Sumarningsih. Terus Mbak Dita Yolanda Sari. Nah, ini pendidikan anti korupsi. Mohon nanti Pak Ketut ya, mudah-mudahan Pak Ketut bisa hubungi saya atau saya akan kontak beliau supaya ini diatur kembali ya. Pak Ketut sama Bu Amalia untuk diatur kembali siapa memegang apa. Kemudian apakah strukturnya ini sesuai dengan kebutuhan kita sekarang atau belum. Kalau belum, ya mari kita garap. Seperti misalnya sekarang ini kita sedang mengadakan kerjasama dengan BNSP, di mana BNSP minta kita membuat diklat anti korupsi. Nah, mungkin kita fokus ke diklat anti korupsi dulu, ya, sehingga yang struktur yang sekarang ada ini untuk pendidikan anti korupsi bisa dikaji kembali oleh Pak Ketut dan Bu Amalia. Nah, kemudian tentang pencegahan, ini kita percayakan pada Adi Sulaiman. Adi Sulaiman ini Letkol Purnawirawan Polisi, mentas teman saya di Intel Polda Metro. Dan kemudian wakilnya adalah Pak Puguh Kuswanto. Pak Puguh Kuswanto itu beberapa hari yang lalu dia membuka warung kopi di mana di Kebayoran ya. Saya nggak bisa hadir. Kemudian ada yang nama Pak Sudiarto, kemudian Pak Herman, ini juga temannya Bu Dian Setiawati. Pak Budiarsoyo, ini kawan kita dari Satgas Dana Desa. Dia ahli kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian penangkalan Pak HM Idris. Ya, Pak Idris ini kawan saya ngajar di PTIK. Kemudian Pak Kus Heryuwono. Nah, beliau ini kita mohon bisa mengatur kembali. Kemudian kita bantu dengan Pak Laude. Pak Laude Rudita ini keahliannya adalah membuat sistem yang terkait dengan penataan regulasi. Kemudian Pak Haris Munandar. Ini seorang kiai ini. Atau Pak Ustadz. Ya, yang sekarang yang jelas yang mau saja. Nanti kalau kita sudah nggak usah datang ke sini, diajak Zoom juga nggak mau datang ya udahlah. Saya meragukan kemana keinginan dia untuk masuk ke sini. Kemudian ada yang penting lagi adalah salah satu subbidangnya adalah yang mengatur bagaimana
masalah pembuatan pengaturan penggajian yang rasional itu kayak apa. Kita serahkan pada Pak Eri Diantoro. Dan saya sudah tanya sama beliau bersedia. Kemudian untuk pembangunan tradisi dan budaya anti korupsi, ini kami serahkan pada Pak Ari Turyandoko. Dia anak buahnya Pak Samsul. Ya. Kemudian bidang bantuan penindakan, kita serahkan pada Pak Masudi dan Pak Aloysius Budiono, Pak Aloysius Mujiono. Ada temannya Pak Mustari. Nah, tolong nanti dihidupkan ini. Ini sudah banyak peminat untuk DPD. Nah, mohon teman-teman dalam ini nama-nama ya yang kita sebutkan di sini masih bisa ditambah. Siapa-siapa yang berminat di sini, syukur kalau teman-teman nanti ada Bu Ririm juga, terus ada Fajar Gora ini juga lawyer nih. Kemudian ini adalah penindakan, bantuan penindakan dan bantuan penindakan. Kemudian sekaligus teman-teman kalau bisa setiap bidang itu dia punya badan usaha. Seperti misalnya bidang pengkajian. Paling tidak ada badan usaha percetakan, bicara tentang penelitian. Kemudian ada badan usaha penelitian juga, badan usaha untuk seminar segala macam itu, untuk mencari solusi. Kemudian konsultan pembangunan. Nah ini bidang pengkajian. Bidang pencegahan juga bisa ada bagaimana kita membuat badan usaha yang terkait dengan pencegahan korupsi. Misalnya kita berbicara tentang bagaimana menangkal orang-orang yang manusia rawan korupsi. Kemudian termasuk pengawasan pemasukan uang ke negara. Pengawasan juga barang-barang yang rawan dikorupsi. Pengawasan juga di bidang kegiatan rawan korupsi. Jadi saat ini kita bertaraf pada taraf berpikir, kemudian kita termasuk memikirkan bagaimana kita mendapatkan pendanaan dan bagaimana kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang yang diberikan pada kita. Kemudian yang terakhir adalah masalah Korwil, koordinator wilayah. Ini kita kaji kembali seberapa jauh kepentingan kita membuat koordinator wilayah ini. Ada 3 orang ini yang kira-kira masih tersedia ini. Pertama adalah Pak Libertus, yang kedua Pak Diki Susanto. Kemudian yang ketiga Pak Laude. Nggak tahu Pak Laude siapa nih, yang dari Sulawesi Tenggara. Karena dia guyonannya Harmoko, ya Pak Laude Harmoko. Nah inilah rekan-rekan, nama-nama juga, tolong teman-teman juga perbaiki. Kemudian juga kalau memang ada Pak yang cocok bidang pencegahan ini, bidang penangkalan ini, monggo kita diskusikan. Kemudian kita masih nunggu masukan dari teman-teman, sehingga siapapun yang menangani apa, ya kita masih tunggu. Kemudian kalau sudah masuk semua, baru kita sahkan SK ini. Nah, rencana kita sahkan 26 Juli, tapi udah lewat. Sekarang udah bulan Agustus. Ya kita rubah nanti, bukan Juli, tapi Agustus atau September atau Oktober, kita nggak tahu. Tapi yang jelas nanti ditandakani saya sama Pak Douglas Pasaribu, tapi betul-betul orang yang kita tunjuk adalah orang yang tahu, mau, dan mampu. Kemudian continue. Nah, demikianlah rekan-rekan. Mungkin ada yang boleh disampaikan, atau ada unek-unek yang perlu disampaikan ke saya. Monggo, kita tunggu.
ada yang ada usul dan sebagainya, monggo silakan. Mungkin Pak Sekum ada yang disampaikan, Pak Douglas. Atau Pak Kusnanto ada yang mau disampaikan Kusnanto. Atau siapa aja lah, monggo Pak Pugo juga boleh. Mana Pak Pugo? Kemudian siapa lagi? Ini Udin. Baik, Pak Ketum. Ya, monggo. Selamat siang, Pak Ketum. Izin. Cukup jelas tuh. Ya. Terkait masalah ini aja, Pak. Organisasi, struktur organisasi. Ini kan disamakan dengan daerah. Nah, juga bermasalah pelantikan DPD karena terkait kasus keadaan COVID sekarang. Jadi kita sedang membentuk buat perencanaan pelantikan lewat Zoom juga, Pak Ketua. Mungkin ada saran dari rekan-rekan yang lain mengenai tata pelaksanaan Zoom-nya ini, pelantikan seperti apa, Pak Ketua? Monggo. Pemikiran Pak Douglas gimana? Kalau saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Douglas itu, pelantikan itu cukup jarak jauh aja. Supaya nggak repot-repot, kemudian timbul masalah baru. Gitu. Yang jelas, keabsahan dari apa administrasinya betul-betul kita cek. Baik. Mungkin ada rekan-rekan juga yang ingin bergabung di DPD, membentuk DPD lain yang belum kita ada di sana. Mungkin rekan-rekan punya rekomendasi kawan atau untuk pembentukan DPD lainnya juga, Pak Ketum. Iya, ya monggo silakan. Terbuka dan sudah banyak yang daftar kok. Ya. Termasuk tadi siapa sih Mbak Gina ada lapor dari mana Mbak? Dari Banjarnegara juga siap juga. Pak Kusnanto ada yang disampaikan, monggo Pak. Mas Pugo. Saya, Pak. Monggo Pak. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Selamat siang teman-teman yang lainnya. Kurdinanto Pak. Pak Kurdinanto. Dari Sumdaman. Bukan Gus ya. Kurdinanto. Oke. Maaf. Ya. Saya hanya akan menyampaikan fenomena yang ada sekarang ini, Pak. Dari sisi praktis, dari sisi yang sifatnya praktis, bahwa keluhan dari Bapak Presiden ataupun dari pemerintah yaitu masalah sulit untuk mendapatkan tanah, mendapatkan lahan bagi pembangunan. Dan ini sangat terkait dengan apa yang namanya mafia tanah, Pak Ketua. Ya, ya. Ya, jadi intinya adalah mengenai mafia tanah yang telah menjadi, sebut aja lah dalam tanda petik, pengganjal. Dialah yang mengganjal proses-proses pembangunan. Kalau kita telusuri lebih dalam, kegiatan mafia tanah ini mengandung unsur-unsur korupsi juga. Paling tidak unsur-unsur yang namanya gratifikasi dan lain-lain begitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena mafia tanah ini melibatkan oknum. Saya katakan melibatkan oknum dari internal yang menjabat di pemerintahan, baik itu yang menjabat di Kementerian Agraria BPN, maupun oknum yang menjabat di
di Mabes Polri maupun oknum, maaf, yang menjabat di Mabes TNI maupun di kejaksaan yang bertindak jadi apanya, backingnya begitu Pak, sehingga selalu terjepit kalau kita ingin betul-betul melaksanakan dengan benar, terjepit dan akhirnya masuk ke dalam, teman-teman itu masuk ke dalam permainannya para mafia tanah. Secara kasat mata Pak, di Jakarta kita sering melihat suatu bidang tanah, suatu objek tanah yang letaknya strategis secara ekonomis, tapi tidak dimanfaatkan. Pasti itu ada permainan, bukan ada permainan, ada pertempuran pada bidang tanah itu. Misalnya di seberangnya Ratu Plaza, Sudirman, Pak. Itu ada bidang tanah yang tidak dimanfaatkan. Contoh yang lain misalnya di Jalan Gatot Subroto, sebelahnya Direktorat Jenderal Pajak misalnya pun. Itu bidang tanah alang-alang sekarang dan banyak. Inilah yang menurut saya cukup memusingkan Presiden menurut saya. Bahkan rencana pembangunan tol Cisumdawu pun tidak bisa berjalan karena ya ada hal-hal itu. Nah, yang kita ini mungkin tidak kita GMPK kita ini ikut membantu atau ikut pemerintah. Misalnya Pak, kita mengusulkan kepada pemerintah yang langsung dipimpin oleh Presiden perlu adanya gerakan nasional anti mafia tanah, begitu Pak. Jadi ya ada suatu gernas, suatu gerakan nasional anti mafia tanah, ya kalau saya singkat anti mafia tanah itu amanah, karena para pejabat atau para oknum itu kan harusnya melaksanakan amanah. Jadi kita buat begitu. Jadi ini sudah tingkatan Pak Ketua GMPK gitu untuk meyakinkan pemerintah dalam ini, meyakinkan Presiden bahwa gerakan ini harus dipimpin oleh beliau. Nggak bisa dipimpin oleh seorang menteri, nggak bisa Pak. Itu, Pak. Harus dipimpin oleh beliau. Persis ceritanya yang Pak Ketua ketahui juga, bagaimana sulitnya menjadikan Bakamla sebagai Coast Guard. Perintahnya sudah itu, tapi kalau itu diserahkan pada Menko Polhukam misalnya, mohon maaf begitu. Jadi ada kepentingan, ada unsur-unsur kepentingan yang sangat kuat sekali. Tapi kita kembali lagi, ini bukan tentang Bakamla, tapi tentang permafiaan tanah yang semakin lama kok semakin begini begitu. Banyak rencana-rencana pembangunan yang selalu disalahkan untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan. Para investor pun akan lari begitu lihat, ternyata isinya kok banyak mafia tanah. Sementara itu dulu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kurdinanto. Beliau adalah salah satu pakar Gatra Sumdaman di sini ya. Tapi kalau nanti kembali pengen masih masuk geografi boleh juga Pak. Nantinya Bapak sudah coba menganalisis tentang masalah pertanahan. Dan memang kalau pengalaman saya selama jadi polisi juga,
masalah tanah ini dari awal sudah ribet, sudah ribet. Nah sekarang ini apalagi pejabat-pejabat pertanahannya juga nggak mau baik, sehingga ini bagus ya. Jadi fenomena itu nanti kita serahkan kepada Dewan Pakar, Dewan Pakar untuk membuat analisis tentang masalah tanah ini. Yang jelas kita harus mengumpulkan faktanya, fakta di lapangan kayak apa, aturannya kayak apa, kemudian perilaku dari pejabatnya kayak apa, kemudian perilaku masyarakatnya kayak apa. Kemudian kita akan mencoba mengusulkan mungkin dari Dewan Pakar, nanti Pak Jajab nanti bisa dijadikan salah satu topik pembahasan Dewan Pakar untuk masalah pertanahan ini. Karena penting ya, saya kira juga Pak Jokowi juga sudah mengatakan itu ada kesulitan. Mari kita ikut membantu mengurai kesulitan beliau itu. Terima kasih Pak Ferdinando. Mungkin ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain juga? Halo, Pak Andi, apa kabar? Baik. Ada lagi? Baik, kalau enggak saya kira cukup dulu ya. Ya cukup dulu. Nanti tolong kita lengkapi dulu ini ya, Pak Douglas. Kita lengkapi dulu nama-nama ini. Syukur ada yang pengen masuk ke situ. Tapi kalau enggak ada, yang ada aja kita kukuhkan. Yang ada kita kukuhkan. Mungkin butuh waktu dulu lagi, Pak. Ya. Pak Ketua. Ya, monggo. Mungkin kita butuh waktu lagi 2 minggu untuk melengkapi ini. Kita kasih batas waktu. Kita beri waktu sebulan. Sebulan cukup nggak? 2 minggu cukup lah Pak Ketua. Oke, sebulan ya. 2 minggu. 2 minggu cukup, monggo. Siap. 2 minggu sehingga tidak terkatung-katung gitu ya. Iya Pak, biar kita bisa melengkapi dokumen juga. Ya, baik. Kemudian juga itu Pak, setelah itu kita akan mencoba lihat DPD mana yang masih eksis, terus DPD mana yang kira memble, DPD mana yang melarikan diri, gitu. Sehingga kita punya kekuatan konkret, sehingga tidak sekedar kita menambah, tapi dengan manusia yang sama dengan kita sekarang ini, hidup segan mati tak mau. Tapi terima kasih lah teman-teman masih mau bergabung dengan GMP Channel, alhamdulillah. Yang jelas kita lewat Zoom aja sudah bisa bicara diskusi tanpa harus salaman satu sama lain. Satu lagi Pak Ketua. Saya melaporkan kita tadi sudah berkoordinasi Pak ya dengan mengenai masalah koperasi kita tadi. Oh iya. Pak Teten lalu sesungguhnya. Dan kemungkinan dijadwalkan kalau enggak minggu depannya lagi karena beliau sendiri masih ada di daerah Jawa, Pak. Jadi kita juga harus membentuk suatu pengurusan lagi yang benar-benar nanti kita bisa berkoordinasi dengan Pak Kismoyo kalau ada waktu. Karena di daerah-daerah juga nih. Pembentukan ini bisa Pak. Kismoyo ada ini. Iya. Ya, monggo, mungkin Pak. ada tanggapan dari ya. Baik Pak, terima kasih Pak Ketum dan teman-teman semuanya, Bapak-Bapak yang baru kenal saya dan saya baru kenal juga sama Bapak. Yang pertama saya laporkan kepada Pak Bibit bahwa DP Muara Enim kemarin sudah menghubungi saya untuk minta teknisnya bagaimana cara membuat koperasi cabang Jakarta. Kami sudah koordinasi dengan beliau dan beliau sudah secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Khalid sebagai sekretaris saya. Untuk itu nunggu persyaratan-persyaratan nanti akan dikirim ke DPP dan tembusannya akan dikirim ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua juga
koperasi ini kan belum ada, istilahnya baru ada suratnya, tapi belum ada wujudnya. Tapi untuk membuat wujud kan ada beberapa persyaratan, Pak. Yang perlu saya butuhkan, salah satunya adalah surat domisili yang harus saya dapatkan dulu, baru ada surat yang perlu saya urus dengan dasarnya punya domisili, Pak. Mohon kepada Pak Bibit, kami minta untuk bisa dapat surat domisili koperasi dulu, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga sebetulnya ya, kalau memang kita semuanya sudah jalan, dalam arti istilahnya kita ada modal, kita sudah siap, orderan atau kegiatan itu sebetulnya banyak sekali. Seperti contohnya sekarang ini ya, Pak ya. Kami itu diminta salah satu pabrik untuk penyediaan kayu palet, ya kan? Nah itu ada. Terus yang kemarin-kemarin karena kemarin ada musim bansos, itu beberapa teman kami juga menghubungi saya, bagaimana, ada nggak bahan-bahan untuk bansos itu? Ya saya belum, satu ya keterbatasan dana, ya, yang kedua juga suratnya belum komplit semuanya, ya. Jadi saya belum bisa bergerak apa-apa. Demikian yang bisa saya laporkan kepada Pak Bibit. Untuk kelanjutannya, mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kusmoyo. Ini Pak Douglas, ada ketemu orangnya, kita diskusikan ya. Yang jelas, tolong sekarang kan ada 4 macam ya, 4 macam koperasi itu. Koperasi jasa, koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi simpan pinjam gitu ya. Kemarin kan kita punya pemikiran di awalnya itu mengadakan koperasi serbaguna. Primer dan sekunder. Informasi dari Pak Ismoyo susah itu kan, susah. Ya, ya. Susah atau memang nggak bisa, nggak tahu ya. Yang jelas ada juga yang pengen mendirikan juga koperasi produksi. Tadi orangnya udah datang juga dari mana, dari Sumedang. Dia punya macam-macam, dan tadi juga ada dari mana, Pak siapa Mbak yang dari Wantanas tadi. Wantanas ada namanya Pak Alfatoni. Pak Alfatoni ya, temannya Pak Kusumah. Itu akan ada peluang-peluang juga untuk bisa dimanfaatkan oleh kalau kita punya koperasi. Nah, kalau produksi sudah bagus juga kan kita perlu pemasaran. Nah, kita tahu nanti GMPK juga jadi jaringan pasar. Kan kita punya anggota banyak, 125 yang tercatat ya. Realnya berapa nanti yang tim audit organisasi yang akan bicara. Satu. Nah, kemudian kalau untuk mendirikan koperasi kan perlu surat-surat. Ya. Makanya surat domisili. Nah, sekarang Pak Kismoyo koperasi itu mengantor di mana? Ya, kantor di mana? Atau ngantor di sini di tempatnya Pak DNR ini. Berarti kita mintakan kalau nyari domisili kan tidak sulit kan, tidak sulit. Nah, sekarang untuk surat-surat juga kan kadang-kadang kalau misalnya kita perlu akta notaris. Akta notaris itu siapa yang bayar? Ya, sementara ini saya yang bayar sementara. Tapi nggak tahu. Tapi yang jelas kita jelas gitu ya, jelas. Kalau harus mengut duitnya itu jelas untuk apa, gitu ya. Nah, kemudian tolong kita keterbukaan di sini juga, keterbukaan, dan usaha kita bersama. Nah, kalau memang ada pasar tentunya juga sudah ada. Dengan biota saja saya kira pasar kita ini juga sudah ada ya. Karena
koperasi konsumen misalnya, atau koperasi apalah. Kalau saya pikir kemarin bisa serba usaha itu apa aja kita kerjain gitu ya. Bisa ini, bisa itu gitu. Tapi kalau enggak, ya salah satu mana yang sudah konkret dan saya minta siapa yang mau dan ada waktu untuk memegang itu. Mau dan ada waktu, kemudian serius dikit aja seriusnya. Nah, masalah kesulitan dana, ya jelas kita sulit dana. Kalau kita sama-sama usaha, kita kan bisa iuran juga, iuran. Kemudian kita hitung sebagai saham gitu loh. Katakanlah kita ada koperasi jasa apa, kemudian masing-masing punya saham di situ. Akan ketemu duitnya. Tapi kalau enggak, hanya mikir di otak aja ya enggak ketemu-temu. Apalagi hanya lapornya mengeluhnya ke ketua. Nah, sementara memang ada bendahara juga yang siap mendukung kita. Kemudian ada juga teman lain juga yang siap, tapi baru ngomong. Jadi saya bilang masih omdo. Panjang, ceritanya panjang. Janji surganya itu panjang, hebat gitu ya. Wah, keren gitu ya. Tapi ya baru ngomong gitu. Ide kan, di alam ide. Nah sekarang coba marilah kita meraktekkan alam ide tadi dalam alam nyata. Saya kira itu ya. Sehingga domisili asal jelas domisili di mana. Mari kita uruskan. Harus nyogok lagi ya, nggak usah nyogok lah, kita nggak mau nyogok. Kita gimana caranya supaya kita jalan lancar. Ya, sementara ini ya kita sejauh mungkin kita tidak akan menyuap orang. Kita sendiri mengajari untuk tidak menyuap. Itu kan. Baik, itu arah dari saya Pak. Monggo nanti masalah ini. Monggo silakan. Ada lagi Pak Douglas? Baik Pak Ketua, izin Pak Ketua. Menurut hemat saya Pak Kismoyo, kapan kalau ada waktu diluangkan kita bisa rapat di DPP GMPK, kalau bisa si Selasa minggu depan Pak Kismoyo, supaya kita urus ininya pakai domisili kantor DPP GMPK saja Pak. Itu akan lebih efektif. Kita ke kelurahannya, saya rasa domisili itu bisa keluar cepat Pak. Yang masalahnya kan kantor aja, nanti itu baru domisili bisa keluar kalau ada kantornya yang jelas. Kalau hemat pemikiran saya Pak Kismoyo. Nah mungkin kita perlu rundingkan lagi hari Selasa, kalau bisa Selasa depan, kapan ada waktu Pak Kismoyo, silakan pagi-pagi kita bisa rapatkan ini untuk lebih jelas, karena banyak program-program juga koperasi ini yang kita mau buka kerjasama dengan Kementerian Koperasi, dan di daerah-daerah juga mulai ada pembentukan koperasinya Pak. Itu saja Pak, saran saya dari Pak. Ya, baik Pak Douglas, saya usahakan hari Selasa saya undang sekretaris sekalian. Kalau anggota saya nggak bisa jamin ya, karena anggota kan sekarang susah dihubungin. Jadi mungkin besok Selasa jam berapa saya akan datang ke kantor DPP. Ya. Mungkin jam 11 pagi aja Pak Kismoyo, kita di DPP itu Selasa ada, mungkin Pak Koli juga harus datang juga, lebih baik juga kali Pak. Iya. Dan ini Pak Douglas, satu lagi Pak Douglas ya, ini hanya isu gitu loh ya. Jangan sampai saya itu seolah-olah kalau ada DPD yang mau mendirikan koperasi, saya minta uang sebesar A gitu. Jangan sampai itu saya dengar dari salah satu DPP bahwa setiap DPD mau membuat koperasi, Kismoyo meminta duit sebesar A kan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya dengar kemarin ada yang ngadu sama saya Pak gitu. Terima kasih Pak ya. Oke, makanya itulah pentingnya keterbukaan ya di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Iya. Oke, ada lagi Pak Douglas? Ya, saya rasa itu aja, mungkin Selasa kita bisa Oke ya. Selasa ya, Selasa.
Selasa bicara koperasi. Jam 11. Termasuk juga nanti orang yang mendirikan koperasi produksi kita ajak bicara. Baik, siapa Ketua? Ya, monggo. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan partisipasinya. Mudah-mudahan berikutnya lagi kalau kita perlu komunikasi ini ya lewat. Ini mungkin Pak Cecep ada lagi Pak yang perlu disampaikan Pak Cecep. Saya tidak ada, Mas. Ya, yang penting adalah nama-nama yang ada di draft itu, kalau bisa dikirimin dan mereka konfirmasi kesediaan gitu. Oke, baik, makasih. Terima kasih Pak. Saya akan kirimin satu persatu. Masih mau bergabung nggak? Kalau nggak, coret gitu ya Pak ya. Baik. Bukan, nggak usah bilang begitu. Ini dikatakan bahwa kami menempatkan Bapak sebagai ini dalam organisasi di Apakah masih cocok? Di bawahnya Enggak. setuju, tekan gitu aja. Kalau dia nggak balikin berarti dia nggak siap. Oke Pak. Baik, terima kasih. Nggak ada lagi yang lain? Ada satu lagi Pak. Ya. Saya kan punya ide untuk pajak daerah. Oh iya. Sistem. Gimana Nah, itu saya belum sampaikan. Mungkin saya minta waktu disampaikan ke DPP dulu. Mungkin Pak. Selasa depan. Oke, ke Pak. DPP dulu. Oke. Kemudian setelah itu minta waktu untuk kepada seluruh DPD. Mungkin 2 minggu kemudian. Pak. Baik Pak. Kalau DPD kita ngundangnya Selasa aja Pak ya. Saya ke DPP dulu. Jadi DPP melihat dulu DPP apa dulu. yang Oke. Nanti Selasa 2 minggu kemudian ke dengan DPD. Oke. Dan yang bicara bukan saya. Oke. Baik, makasih. Ada lagi yang lain? Siap. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes, gimana nih? Exit di mana exitnya? Biarin Pak, itu kan lagi nge-record jadi. Oh, nge-record. Jadi nggak apa nanti close dari Pak Udin. Terus ini. Oke.